إله وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال أيضا man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan lahu ilal jannah wa innal alima yastaghfirunahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr al ulama warathatul anbiya al hadis au kama qala. Yang saya hormati dan saya banggakan para alim ulama, Sahibul Bait Pak Haji Akbar beserta keluarga yang saya hormati dan saya banggakan, Pangresha Ketua Jatman Kabupaten Majalengka Pak Haji Abdul Rosid beserta reng-rengan pengurus Jatman, para bapak, para ibu, hadirin hadirat sayyidati sadati ashabi wa zumala'i faya ayyuhal hudur. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah penuh barokah ini kita semua dipertemukan di dalam majlis ilmi, majlis Pak Haji Akbar ya, majlis Nur Azmi. Semoga hadir kita di tengah-tengah ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang penting itu hidup barokah ya Pak Haji. Jadi kalau nggak barokah nggak ada gunanya Pak Ibu. Nomor 2 nih. Syukron ya. Cai panas ya. Ya hangat. Jadi yang penting apa Pak Bu? Barokah. Karena usia panjang kalau nggak barokah itu bikin payah. Ya. Bala-bala kawan-kawan sudah pada nggak ada, kita sendirian, linglung. Karena usianya nggak barokah. Tapi kalau barokah usia panjang nggak jadi kendala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak banyak juga begitu, para bapak, para ibu. Kalau nggak barokah malah bikin payah. Boro-boro seueur ngalayah ya putra putri nah hiji wae upaminten nurut bikin payah. Ya, yang penting barokah. Begitu juga harta, kekayaan, jabatan, kalau tidak barokah malah bikin serakah, hasud, iri dengki, akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Jadi yang penting malam ini semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para bapak, para ibu, malam Jumat ini Masya Allah ya. Ya, malam tahallul, malam barokah juga. Ya. Banyak hadis yang sampai kepada kita. Keutamaan, fadilah yang ada pada hari Jumat. Baik malamnya maupun harinya. Karena Yaumul Jumat itu Sayyidul Ayyam para bapak, para ibu. Ya, rajanya hari Idul Fitri, Idul Adha, eleh keutamaana sareng Yaumul Jum'ah. Tadi wayahna kalau nggak di rumah tahallul jangan kemana-mana. Ya untuk sholawatan seperti malam hari ini. Begitu juga untuk ngaji bareng pada malam hari ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu lahu tariqan ilal
jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya dari rumah, para bapak, para ibu, itu hakikatnya kita ini melangkah ke surga Allah. Dohirnya ke Majelis Taklim Nurul Azmi, tapi hakikatnya kita ini menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis para bapak, para ibu. Dan orang yang alim yastaghfirunahu, orang yang belajar, orang yang ngaji, ngerti, itu makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit, di bumi, bahkan khitanul bahr, semua segala jenis ikan yang ada di lautan, yastaghfirunahu, memintakan hampura kepada orang sedaya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi para wali, orang kaum cerdik pandai, itulah yang menjadi generasi, menjadi pewaris-pewaris para nabi-nabi Allah. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ayo niat kita pertama ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah para bapak, para ibu, nanti nggak apa-apa ya Pak Haji, Pak Haji akan ayah nuhunkan ridhonya, biar nanti ada yang dibawa pulang. Jadi sehingga ketika ngasih makna biar dimutolaah, dikoreksi di rumah. Barangkali ada apa tarkibul bina, tarkibul kalam yang nggak sesuai, biar dikoreksi. Ya. Insya Allah barokah. Jadi insya Allah malam hari ini ya sebenarnya Pak Haji Akbar tos aya obrolan lami waktu abdi ngaji di GGM, beliau pernah hadir minta Pak Kiai samalah di Ranji Oke nuhunken aya waktos. Baru kemarin di UD beliau udah pokoknya harus ada kegiatan ngajinya. Ya mangga saya ikut Pak Haji aja. Alhamdulillah kebelinya hari Jumat. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah yaumul Jumat. Sebelum kita ngaji para bapak, para ibu, ayo sesarengan kita kintun hadroh, kintun doa awalan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati ashabil mubasysyirina bil jannatil asyra wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami' ashabin nabi tabi'in tabi'ina ila yaumiddin wa ila hadrati al-maqburina fil ma'la wasyubaika wa jabal khud wa lil baqi wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati awliya ta'ala al-maqburina fi sirkil awsat wa hadrati awliya ta'ala al-maqburina fi ma wara'i jabal muqaddamil masri khususan hadratil a'immah al-arba'ah imamina Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa muridihi wa ila hadrati ashabi silsilah asy-Syadziliyah millatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza khususan ila hadrati mujizina al-Habib Lutfi bin Yahya wa hadrati mujizi Syekh Yasir qaddasallahu asrarahum wa amtara alaina barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim syawalillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati muallifi hadzal kitab Bah Imam Ghazali qaddasallahu asrarah wa amdara alaina barakatih wa ulumih wa anwarih wa asrarih. Thumma ila hadrati awliya ta'ala fi Nusantara, khususan hadrati Syekh Syarif Hidayatillah Gunung Jati wa hadrati awliya ta'ala at-tis'i bi Jawa wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila arwah awliya ta'ala al-maqburina fi hadhil qaryah, khususan ila hadrati arwah Pak Haji Akbar wa zawjatihi. Thumma ila arwah ahli kuburina wa ahli kuburikum wa man istama'a wa hadara fi hadzal majlis Nurul Azmi wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina amatina wa khalina wa khalatina wa masyayikhina wa muallimina wa dzal huquqi alaina wa ila hadrati amwatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat millatun Adam alaihi salam ila yaumina hadza syawalillah lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Mangga para bapak, para ibu, ya ini pedoman ngaji bareng kita ya. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini para bapak, para ibu adalah merupakan kitab tentang etika, tentang akhlak. Akhlak siapa? Akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu kalau di Indonesia itu banyak yang mengamalkan adalah ahlu thariqah. Ya, pecinta amalan-amalan saleh. Oleh karena itu para bapak, para ibu, harapan kita ngaji kita ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya zikir, tapi fikirnya juga diasah. Bukan hanya kolbunya yang diamplas, otaknya juga harus diamplas juga. Biar kinclong para bapak, para ibu. Ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu kitab pedomannya orang yang ahli suluk, ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ngarang ini para bapak, para ibu adalah Imamuna Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Imam Sya'rani, ya, penulis kitab Mizanul Kubro, seorang guru thariqah juga. Ya, itu pernah bilang bahwa beliau sering tawasul dengan nama Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu siapa para bapak, para ibu? Imam Ghazali itu adalah seorang wali besar. Ya, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. Kalau disamakan dengan di Jawa, ya, itu beliau itu seusia dengan Raja Kediri kedua. Ya. Bayangkan para bapak, para ibu, di Timur Tengah sana orang sudah pada tercerahkan, tos terangan tentang babakan agama Islam, bahwa pemikirannya luar biasa sekali. Di Indonesia, di Nusantara masih didominasi seperti di Kediri, kerajaan Hindu. Ya, kalau nggak salah itu seusia dengan Raja Kediri yang nomor 2. Ya.
Ya, ini adalah perbandingan di mana orang Timur Tengah, di mana posisi orang sedang. Ini perbandingannya. Oleh karena itu para bapak, para ibu dengan ngaji kitab ini, yaitu kitab abad 5 Hijriah, pertengahan abad 5 Hijriah, disambungkan, ya, disambungkan apa? Keilmuan kita, sanad keilmuan kita, agar semua ilmu-ilmu yang ada di Nusantara ini ada hubungannya, tidak putus. Termasuk ini kitab tua. Nah, Imam Ghazali itu para bapak, para ibu, karangannya seerpisan. Ada yang mengatakan kurang lebih hampir 300 kitab. Bayangkan. Cuman orang terangnak ya paling Hidayatul Hidayah. Yang paling maksimal kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab Nu Aralit seerpisan. Makanya ada seorang Profesor Dr. Sulaiman Ad-Dunya itu pernah bilang, laukanan nabi ba'dan nabi lakana al-Ghazali huwa dza'an nabi. Kalau boleh seandainya membuat perumpamaan setelah Nabi Muhammad itu diperbolehkan ada seorang nabi, sayangnya tekenging para bapak, para ibu, pasti Imam Ghazali inilah beliau yang akan menjadi nabi. Saking apa? Saking mutabakhir, luas sekali ilmunya. Dalam bidang apa saja beliau mempunyai karangan. Ya, jangan kira beliau itu nggak punya ilmu kimia, punya. Ilmu kimia itu beliau menjelaskan. Ya. Kimiatus sa'adah. Luar biasa. Ilmu tentang rasional punya, ya. Ilmu filsafat punya, ilmu kalam punya, usul fikih ada, ya. Fikih juga ada, tasawuf juga ada, Masya Allah. Ya. Bingung, saking luasnya ilmu Imam Ghazali. Semua disiplin keilmuan beliau tahu, beliau ada. Kenapa? Sebab barokah orang tuanya. Jadi hapunten para bapak, para ibu, bapaknya Imam Ghazali itu secara ekonomi mah ya pas pisan kangge tuang. Tapi ketika ada majlis-majlis ilmu kayak begini, beliau selalu mendatangi dan minta barokah. Pak Kiai, ya, para ulama, para ustadz, hapunten doakan putra putri abdi. Minta doa. Ya, sesekali beliau sodakoh ke para ustadz, ke para ajengan, pengen keberkahan. Ya. Ketemu ulama, ketemu para alim ulama, ajengan, kiai, ke ustadz, minta doa. Sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali menjadi orang yang alim. Makanya ada juga di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau kita itu pengen anaknya menjadi orang baik, menjadi orang soleh, sering-seringlah minta doa kepada orang baik, orang yang soleh. Jikalau tidak dikabulkan anaknya, insya Allah hafiduhu wa ahfaduhu incuk-incukna. Kalau nggak kena incuk-incukna, insya Allah uyut-uyutna. Kalau nggak kena lagi, berarti doanya ngobos. Apa ngobos? Gembes. Ya, nggak ada yang nyangkut. Jadi Imam Ghazali ini Masya Allah para bapak, para ibu, lautan ilmu apa saja beliau punya. Saking hebatnya, ya, beliau mempunyai posisi yang luar biasa sekali di sisi raja pada waktu itu. Ya, karena apa? Ilmu. Mangga para bapak, para ibu yang belum punya kitab, yang sudah dibagi semua. Sudah. Kita mulai ya. Sambil dilihat kita ngaji
kitab Bidayatul Hidayah, matan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu dengan niat. Kalau Bapak Ibu kesini niatnya mencari ridho Allah, insya Allah tadi seperti hadis yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau niatnya jaburan, jaburan soal Pak Haji, ya insya Allah kenging jaburan, ya. Karena itu niat awalnya. Ayo kita tajdidun niat, memperbarui niat, wa tasihihun niat, meluruskan niat kita datang ke sini dan seterusnya hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, memulai abdi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ai abtadi'u bismillah. Ar-Rahmani, zat yang paling welas asih, kasih sayang di dunia dan akhirat. Sifatnya Allah, para bapak, para ibu, itu Rahman. Kalau Rahman, Allah kasih sayangnya bukan hanya sama sesama umat Islam saja, bukan hanya sama orang Islam saja, non-Muslim pun dapat Rahman. Bahkan orang sedaya ini eleh. Karena apa? Mereka semangat mencari rizki, kita kurang semangat, sehingga orang-orang Islam banyak tertinggal dari segi ekonominya, politiknya, keilmuannya, sainsnya. Itu kan ranah ikhtiar para bapak, para ibu, ranah kasep. Jadi yang disayangi Allah itu ya semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, nggak pandang bulu mau orang Ranji, mau orang Cina, sama. Ya, mau Ranji Wetan, Ranji Kulon, ataupun Amerika bagian utara, bagian timur, semua sama dapat rahmannya Allah. Tapi terakhir Ar-Rahim, sifatnya Allah hanya sayangnya kepada umat Islam, umat yang beriman di akhirat saja. Di akhirat nggak ada orang kafir, non-muslim disayangi ayat. Hanya kita komunitas umat beriman yang mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata sapa asy-syekhu, seorang guru, syekh, al-imamu kang menjadi pemimpin, menjadi imam, al-alimu yang alim. Alim ini dari kata alima, ngerti, Pak, punya pengetahuan. Al-allamatu yang sangat alim, bukan hanya alim tapi al-allamah. Jadi ini namanya Sighah Muntahal Jumuh. Ya, artinya kata yang paling maksimal untuk menyebut orang alim itu al-allamah. Jadi orang teh izin kalau al-alim, al-allamah, aduh, keringetan langsung Pak Bu ya. Sanes langsung bajunya gede gitu, sanes, malah izin. Karena pakai Sighah Muntahal Jumuh. Karena yang punya kategori-kategori maksimal ini harus orang-orang yang al-arif billah, seorang kekasih Allah. Hujjatul Islam, yang menjadi dalil, yang menjadi argumentasinya agama Islam. Kenapa beliau mendapat gelar Hujjatul Islam? Karena Imam Ghazali ini telah berkonflik dengan banyak sekte-sekte, Pak, dengan banyak firqah-firqah, dengan banyak apa istilahnya jamaah-jamaah. Ya. Yang ada pada waktu itu, salah satunya adalah kelompok Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akalnya, rasionalitasnya di atas wahyu. Wahyu dihandapnya akal. Kalau akal orang nggak nyampe, wahyu kehala, harus serba akal. Ini rival utamanya Imam Ghazali, sehingga disebut Hujjatul Islam.
Bukan hanya itu saja para bapak, para ibu. Dia juga meluruskan sekte-sekte kebatinan Syiah Imamiyah. Dengan dia mengkanter para filosof-filosof yang mendewa-dewakan akal, keluarlah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Kerancaunya para filosof. Hebat itu. Kalau orang nggak mendalami ilmu filsafat sampai luar biasa, nggak mungkin buat kitab yang begitu tebal sekali. Inilah Imam Ghazali sehingga mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Nggak ada Pak di dunia Islam mulai zaman Nabi sampai sekarang yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Ya. Hujjatul Islam itu artinya ada orang yang musuhi Islam kalah debat. Ya. Kalau sekarang misalkan minhum yang nggak seneng muludan, yang nggak seneng tahlilan, yang nggak percaya dengan barokahnya surat Al-Mulk yang harus dibaca setiap malam Jumat atau marhabanan. Ini kalau ada Imam Ghazali bablas angin ini. Ya kita tinggal mengulas saja kadang-kala susah. Mendemonstrasikan, mengargumentasikan. Sana bilang bid'ah, kita dibid'ahkan, marah-marah tapi nggak bisa dalil. Ya, ini sama-sama nggak benernya. Jadi mendapatkan julukan Hujjatul Islam ini bukan gelar yang murah para bapak, para filosof Yunani termasuk yang berkembang di dunia Islam kayak Ibnu Farabi, Ibnu Sina, semua dikritik sama Imam Al-Ghazali. Berikut paham Mu'tazilah. Dalam ranah kebatinan sama Syiah Batiniyah. Itu juga dikritik sehingga muncul kitab beliau Al-Munqidh Minadz Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Oh, Syiah Imamiyah itu Masya Allah para bapak, para ibu, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan kepada imam-imam mereka. Masya Allah. Saya itu para bapak, para ibu, kalau malam Jumat di makbarahnya Sayyid Husain di Kairo, itu dari jauh itu sudah ngesot Pak, mau ke makbarahnya. Ya karena kita orang itu ya biasa aja. Ya, artinya tidak melihat bahwa itu sebagai Tuhan tidak. Kita meletakkan beliau orang soleh, kita harus tawasul dengan beliau. Mereka udah Pak, dari kejauhan. Wah ini berarti orang sepemahaman dengan orang-orang Syiah. Ya, di Kairo ada makbarahnya Sayyidina Husain yang diyakini itu adalah kepala beliau ketika dipenggal dari Karbala Irak, dibawa oleh pengikut-pengikutnya, ya sampailah konon ke Kairo. Bahkan dengan turunnya kitab Al-Munqidh Minadz Dhalal, penyelamat dari kesesatan, itu juga untuk menghadapi Syiah Fatimiyah dari Daulah Fatimiyah yang ada di Kairo zaman dahulu. Sehingga beliau wajar mendapatkan Hujjatul Islam. Ya. Orang yang bisa ngargumenin, yang bisa dalilin, bisa menutup mulutnya orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Ya. Setelah beliau puas dengan berbagai disiplin keilmuan, ya, usul fikih beliau juga ngarang. Bahkan beliau belajar ilmu usul fikih itu sama Imam Haramain. Wa yutlaqul imamu fil fiqhi ala abil ma'alil haramaini wa ala. Jadi kalau kita kata qalal imam, ya, di kitab-kitab itu, ya, yang dimaksud adalah Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali namanya Imam Juwaini. Beliau tafaqqaha wa as-sala, ngaji fikih dan usul fikih sama Imam Juwaini. Sehingga akhirnya beliau juga mengalir karya-karya tentang usul fikih. Setelah tuntas semua ilmu, beliau bimbang. Ya, akhirnya merantau, hampir ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Beliau nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Ya, hampir semua ingatannya itu hilang. Akhirnya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga suluk lagi wusul ma'rifat ilallah, akhirnya muncullah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin itu Pak, ya secara gambar garis besarnya itu membicarakan tentang 4 bab. Garis pertama tentang ubudiyah. Ubudiyah itu momen-momen kita, hubungan spiritualitas kita dengan Sang Khalik, dibahas tuntas di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid tebal-tebal. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Yang kedua, apa itu namanya, tentang muamalah. Muamalah itu momen-momen interaksi sosial kita sesama, kayak jamaah kayak begini, kita dengan alam. Ya, apakah alam boleh diintroduksi, diambil manfaatnya, gas buminya, hutannya, lautnya, boleh. Ya, asal harus ada reboisasi lagi. Biar alam itu tidak murka ke kita. Bukan alamnya yang murka, sudah dikehendaki Allah, tapi dengan wasilah kita merusak alam. Alam itu akhirnya tidak beradaptasi dengan kita. Ada banjir, bandang, dan lain sebagainya. Karena kita ini tidak bisa muamalah, kata Imam Ghazali. Jadi bagaimana momen-momen orang sedaya berinteraksi dengan alam sekitar, dengan manusia, itu harus baik. Ada sebuah hadis disampaikan yang berbunyi oleh Rasulullah SAW, "Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Kalau kita ini tidak bisa berterima kasih dengan sesama, ini kan artinya interaksi sosial. Kita tidak bisa berterima kasih dengan anugerah alam Indonesia. Tongkat saja digelentangin jadi pohon. Kalau pohon dibawa ke Timur Tengah jadi tongkat, Pak. Termasuk tongkatnya Nabi Musa itu barangkali. Ini kita harus berterima kasih. Kalau seandainya kita tidak bersyukur atas anugerah alam yang begitu luar biasa, mungkin para bapak, para ibu, ya, banjir, bandang di mana-mana, ya. Hujan turun kadang-kala tidak pada musimnya. Zaman dahulu Maji ya gampang ya, bulan sekian mesti kayak ada hujan, mulai nabur benih. Ayo nak Pak, susah ya. Nah ini karena ada perubahan iklim global Pak, kayak laut Arktika, benua Arktika, Antartika yang selama-lamanya menjadi salju abadi karena ada pemanasan global, itu mulai mencair Pak Bu. Bayangkan kalau itu laut benua Arktika dan Antartika yang ada di kutub utara selatan itu mencair, bumi kita wassalam. Ya. Tadi naik perahu, kuatnya seberapa dinten. Mencair Pak Bu. Makanya di Jakarta itu di tengah rai. Jakarta itu sebenarnya kalau lihat tanggul di pinggir itu sebenarnya lihat itu pernah di syuting itu ambles Pak, tenggelam sebenarnya. Itu karena apa? Banyak kerusakan lingkungan. Ya. Para bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, ini Imam Ghazali mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Termasuk tadi ada 4 poin dalam kitab beliau yang luar biasa sekali namanya Ihya Ulumuddin. Poin yang ketiga adalah tentang muhlikah. Ya, bab muhlikah, sesuatu yang membahayakan, dikupas tuntas oleh Imam Ghazali. La dororo wala diroro. Banyak itu kaidah-kaidah. Ya. Nanti kalau ngaji kitab itu Masya Allah luar biasa. Yang terakhir tentang munjiyah, sesuatu yang menyelamatkan. Jadi 4 hal ini yang ada dalam otak kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga wajar kalau Imam Ghazali mendapatkan gelar Hujjatul Islam wa barakatul anam, dan yang memberkahi umat manusia. Kita ini mendapatkan keberkahan para bapak, para ibu dengan hadirnya Imam Ghazali. Sudah kurang lebih dari 1111 beliau wafat sampai sekarang
kitab-kitab beliau, ilmu-ilmu beliau masih dikaji, baik di dunia timur maupun di dunia barat. Loh, kok orang barat mengkaji tentang kitabnya Imam Ghazali? Iya, untuk apa? Untuk memberikan obat. Orang Eropa itu kan sudah kenyang materi, Pak Bu. Kenyang materi, tapi tidak ada makanan hatinya. Akhirnya dia belajar ketenangan hati dengan kitab Ihya Ulumuddin. Di Eropa itu sudah biasa para bapak, para ibu. Orang-orang Eropa pengen ngambil ilmu suluknya saja. Pengen ngambil intisari dari ajaran agama kita. Bahkan di Eropa itu banyak pecinta-pecinta Ibnu Arabi, pecinta Imam Suhrawardi Al-Maktul, pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak diambil syariatnya, ya. Tidak, sholatnya mantap, Bu. Tapi dipelajari yang bisa menenangkan hatinya. Oh itu, ya mestinya berislam itu harus kafah, harus secara menyeluruh, harus secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-potong. Saya ngambil yang halalnya, haram nanti kan tekingi. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu ingin memeluk agama Islam, harus totalitas, jangan tanggung-tanggung. Ya. Abu Hamidin, yaitu bapaknya Hamid. Maksudnya bapaknya Hamid itu Imam Ghazali punya putra namanya A.A. Hamid. Abu Hamidin Ramana Hamid, Muhammad bin Muhammad, yaitu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Kang Bangsa Ghazali. Ada yang mengatakan Ghazali ini ismul qaryah, nama sebuah desa. Tapi ada yang mengatakan itu adalah profesi Ramana Imam Ghazali. Ya, kalau mungkin sekarang punya bus garmen ya. Iya, bus garmen lah ya. Karena punya pemintal ya. Tukang membuat baju, kain katun, ya. Pemintal Al-Ghazali. Nah, beliau ini karena memang profesinya bapaknya begitu, datang ke ulama-ulama, ke orang-orang yang soleh, nitip Pak, pangdoaken putra abdi. Nah, akhirnya diijabah oleh Allah, Imam Ghazali menjadi orang yang luar biasa sekali. At-Tusi kang bangsa Tusi. Tusi ini nama negara, provinsi. Ya. Qaddasa, moga mensucikan sapa Allahu Gusti Allah ruhahu ing ruhnya Imam Ghazali, wa nawwara, dan semoga menerangi sapa Allah dharihahu ing kuburannya Imam Ghazali. Amin. Istajib doa ana. Semoga Allah mengabulkan ke orang sedaya. Alhamdulillah utawi kabeh puji, ya segala puji kulillah milik Allah. Hatta hamdihi, kelawan sejatinya muji Allah. Wassalatu utawi tambahnya rahmat tadi. Wassalamu, dan keselamatan iku ala khairi khalqihi, semoga tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah, Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, rasulihi, kang menjadi utusan Allah, wa abdihi, lan ing atase hambane Allah, wa ala alihi, lan wa abdihi, lan hambane Allah, wa ala alihi, lan semoga tercurahkan pada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, mim ba'dihi, saking setelah Kanjeng Nabi. Jadi setiap hari para bapak, para ibu, kita ini diharuskan membaca sholawat. Bahkan para bapak, para ibu, sholawat yang kita baca untuk Kanjeng Rasul wa ala alihi wa ashabihi, ini Allah menciptakan makhluk namanya malaikat khusus para bapak, para ibu. Yang malaikat ini tugasnya apa?
menyampaikan bacaan salam kita semua. Tempatnya di mana? Malaikat itu berada di makbarah Kanjeng Nabi, akan ada di muka bumi ini ila yaumiddin, sampai ke hari kiamat. Dan beliau menyampaikan, ya Muhammadu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, inna fulan ibna fulan, sesungguhnya fulan putranya si fulan yukri'ukas salam, membacakan salam kepada engkau. Ini disampaikan terus para bapak, para ibu, selawat kita ke Kanjeng Rasul. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, malam Jum'ah adalah malam yang luar biasa sekali. Ayo kita perbanyak baca sholawat. Lafalnya macam-macam para bapak, para ibu. Yang mudah-mudah aja. Sholawat Jibril panggambil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun ing dalem setelah membaca basmalah tadi, sholawat, hamdalah dan seterusnya. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang merindu, ya. Orang yang rindu, ayyuhal haris, rindu al-mukbilu, yang menghadap, alaktibasil ilmi, ingatasi mengambil ilmu, al-mudhiri, kang memperlihatkan, min nafsihi, sangking diri sendirine, talib, ya. Sidqar ragabati, ing benernya seneng, wa fartit ta'attusi, lan sangat rindu, sangat senang, ilaihi, marang ilmu, annaka instune ente iku ing kunta lamun enno sapa ente iku taksudu, bermaksud ente bitolabil ilmi, kelawan mencari ilmu, niatnya apa? Ya. Al-munafasata, ing indah-indahan. Atau mungkin sekarang itu orang sekolah pengen mendapatkan gelar. Nah, ini kan biar dibilang, wah punya gelar, ya, S1, S2, S3, bukan karena Allah. Sekarang itu di Indonesia itu musimnya sekolah para bapak, para ibu, ya. Musim sekolah. Anak-anak kecil harus semua sekolah. Yang gede harus sekolah. Yang gede lagi harus kuliah. Karena senengnya pada sekolah. Sampai sertifikatnya juga ikut sekolah. Saking senengnya sekolah. BPKB-nya ikut sekolah. SK-nya juga ikut sekolah. Pokoknya sekarang harus sekolah. Ya. Jadi kalau dulu itu yang punya gelar sarjana munafasah biar hebat itu di kota-kota. Sekarang orang kampung semua anak-anaknya pada punya gelar. Ya, bapaknya tukang batu, anaknya sarjana S1, ya kan? Betul ya Bu ya? Ibunya jualan mie, anaknya sarjana ekonomi. Ibunya jual toge, anaknya sarjana SAG. Ya ini termasuk saya, sarjana lambaik. SAG. Ya. Jadi pokoknya harus sekolah. Ini namanya munafasah. Kalau pengen dibilang hebat saja. Ya. Kemudian wal mubahata, dan untuk agung-agungan, ya, tafakhur, untuk sombongan. Wat taqadduma, dan mendahului, melampaui, alal akrami, terhadap kawan-kawannya. Wah, kamu itu ya. Nih kayak saya nih, ini taqaddum alal akram. Ya wal hasil, semua cita-citanya sekolah ini, ngaji ini hanya dibilang wah saja. Ya.
dibilang hebat saja. Wastimalata wujuhin nasi, lan dicondongin wajah-wajah manusia biar orang semua tunduk takluk. Wah, pokoknya itu niatnya kayak begitu. Ilaika, kepada ente para pencari ilmu. Wa jam'a khitamid dunya, dan niatnya ngaji, niatnya sekolah itu untuk ngumpulin harta benda dunia. Makanya para bapak aragu hapunten bisa upami gaduh putri, gaduh putra, gadah incu, dikuliahkan jurusan kedokteran, ulah niat jadi dokter. Ya, ulah niat jadi dokter. Pokoknya niat karena Allah untuk menghilangkan kebodohannya, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi kalau kita sudah ikhtiar anaknya lulusan dokter, secara otomatis Allah akan menempatkan tempat yang sesuai dengan skillnya, dengan ilmuannya. Biar apa? Biar kita ini nggak nyesel kalau anak kita yang sekolah dokter ternyata tidak menjadi seorang dokter. Oleh karena itu para bapak, para ibu, udah pokoknya semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu khabirun, Allahu alimun bimuradi abdihi. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui apa yang menjadi kehendak, maksatan, tujuan para hambanya. Yang penting kita ini ikhtiar para bapak, para ibu. Ahlan wa sahlan wilujeng sumbing. Jadi niatnya harus karena Allah para bapak, para ibu. Jangan sampai jam'a khitamid dunya. Ya, naudzubillah. Fa'anta mongko utawi ente, ya, para pencari ilmu itu sa'in, orang yang berjalan. Dalam hal apa? Fi hadami dinika, ing dalam merubuhkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, lan menghancurkan diri sendirimu. Wa bai'i akhiratika, lan menjual akhiratmu, dijual bidunyaka, dengan duniamu. Kalau ada orang ngaji sekolah para bapak, para ibu, tujuannya itu tadi, pengen dianggap hebat, pengen jadi guru, pengen jadi apoteker, pengen menjadi perawat, masya Allah, ya rugi Pak. Ibaratnya ini bapak ibu nyekolahkan anak ini hadmi dinika, menghancurkan agama kita sendiri, merusak diri kita sendiri, menjual akhirat kita dengan dunia kita. Padahal para bapak, para ibu, meskipun kelihatan amal perbuatan itu amalan dunia, tapi karena kita itu pinter manajemen niat, akhirnya menjadi amalan akhirat. Kelihatannya amalan akhirat, manajemen kita salah, menjadi amalan dunia. Sholat ke masjid, ya, sergap jamaah 5 waktu nggak pernah bolong, tahiyat komplit, qobliyah, ba'diyah komplit, baru pulang haji, ya kan? Sahak nu adan etak Pak Haji. Kalau saya nggak berangkat malu kan, baru pulang dari tanah haram. Lihat Pak, paling ya anget-anget telur Pak. Ya. Sebulan, 2 bulan masih kuat, tapi 4 bulan, 5 bulan padem. Akhirnya lengit, bisa nggak ada ke masjid. Wah, karena apa? Mungkin salah manajemen di dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Orang ukur kebaikan seseorang benernya niat itu dari efek yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Ya. Jadi ini jual akhirat kita untuk dunia kita, mestinya dunia kita ini untuk akhirat
kita. Misalkan Bapak Ibu pergi ke Jebor, itu kan bukan kayak amalan akhirat, tapi karena kita pinter manajemen, bismillahirrahmanirrahim, niat tolabul halal, mencari barang halal. Lo kan diperintah oleh Allah, ya. Kalau tolabul haram jelas, ya. Itu kan sudah pahala, padahal dohirnya pergi ke kantor, ke pasar, ke Jebor, ke sawah, ya. Ini kan kelihatan amalan dunia. Oleh karena itu para bapak, para ibu, betul tadi di awal itu ada innamal a'malu bin niyat. Amal perbuatan teh kumaha orang sedaya niatin. Kalau niatnya karena Allah, meskipun berupa amalan dunia, akan menjadi amalan akhirat. Kelihatannya amalan akhirat karena kita rusak dengan hal-hal duniawi, akhirnya murah. Ya. Mana terusnya? Kemudian mangga para bapak, para ibu sambil minum, ya. Sambil ngemel, ya. Kalau saya nambih Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasofqatuka, maka utawi barang akad, barang dagangan kita, akad jual beli kita, ya. Iku khosiratun, rugi, ya. Ibarat kita akad jual beli, transaksi itu rugi, Pak, ya. Rugi bisa karena kontrak kita di dunia itu sebentar, ya. Kontrak kita di dunia sebentar. Suatu ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, ngelewatin kuburan, Pak, nangis sejadi-jadinya. Ya. Mayukika ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis, wahai presidennya orang beriman? Sampai balalun lihyatuka, jenggotnya itu sampai teles berbes, ya. Kata beliau, gimana enggak nangis, ya. Nanti kita masuk neraka bareng-bareng kayak rombongan. Nonton bola, misalkan Persibaya lagi musuh Persib, bareng-bareng, kawannya banyak. Begitu juga kita masuk surga rombongan, Pak. Makanya jangan pelit berbagi, Pak. Ya, berbagi ilmu, berbagi rizki, berbagi informasi, biar kita ini semua masuk surga bareng. Kalau sendirian nggak enak, Pak. Bener, ya. Nggak percaya, ya. Ya. Jadi kata Sayyidina Utsman begitu. Tapi kalau saya masuk surga sendirian, itu yang menjadikan saya nangis. Awwalu manzilin, ya. Jadi perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat berupa kuburan. Dan kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rumah pertama kali masuk kita jenjang ke alam akhirat, karena ada nanti di padang mahsyar, ditimbang sampai nanti in khairan fa khairun wa in syarran fasarun. Jikalau baik, ya insya Allah kita ke surga. Kalau jelek, kita kena neraka. Itu para bapak, para ibu yang menjadikan Sayyidina Utsman nangis. Maka dalam konsep Imam Al-Ghazali, salah manajemen niat itu berarti akad jual beli kita, ibadah kita itu khusron, ya, rugi, ya. Wa tijaratuka, utawi barang daganganmu iku bairatun, rusak. Ibarat orang jualan itu ya basi, nggak ada. Allah nggak bakal mau membeli amal ibadah kita yang bairah, yang rusak, yang basi. Ya, kira-kira ayah ke ibu bapak tahu barang dagangan sudah basi dipeser, dikasihkan aja juga nggak mau. Allah juga begitu, melihat salah niat, meskipun amalan itu indah, karena salah niat dianggap bairatun, rusak.
Wa muallimuka utawi gurumu, ya, guru-guru orang sedaya. Di sini ada kesepuan di Ranji Wetan, di Ranji Kulon, ada guru orang sedaya. Ibaratnya gurumu itu, ya yang ngajarin kita ini, iku mu'inun, memberikan bantosan, nolong, laka kepada kita semua, kepada ente, ala isyanika, terhadap kemaksiatanmu. Wasyarikun, dan bersekutu laka kepada ente semua, kepada elan, kepada kalian, kepada kamu, fi khusronika, ing dalam kerugianmu. Jadi kalau ada guru ngajarin, nah ya sekolah ya jurusan kedokteran biar nanti kamu jadi dokter. Salah. Mangga para bapak, para ibu, ayo kita tajdidun niat. Ya. Diperbarui niat, terus kemudian taskhih, diperbarui, dibenarkan niat orang sedang. Udah pokoknya karena Allah itu sudah nggak kamu ngomongin, itu sudah tahu. Sebenarnya kalau kita ini punya unek-unek, masih kita tahan di dalam hati kita, tidak bakal dicatat. Tapi kalau sudah lewat dari mulut kita, akan dicatat oleh Allah. Ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Enggak ada apa-apa masih dalam hati kita, belum dicatat, tapi kalau sudah keluar dicatat oleh Allah. Oleh karena itu para bapak, para ibu, wayahna, ya, jangan sampai kita sebagai mu'allim, sebagai orang tua ngajarin anak seperti itu. Dia akan tamani mengharapkan sesuatu yang tidak tahu kodok kodarnya, apakah dia menjadi seorang presiden, apakah menjadi seorang dokter. Berarti kita ini kan menghakimi Allah. Kata Allah, enak saja anakmu kamu jadi dokter. Lu memang siapa? Itu kan sirrun, ya, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam batin, ya, saya sekolahkan ke sini, semoga menjadi anak yang soleh. Nah, itu aja. Kalau sudah soleh para bapak, para ibu, di mana saja memberikan kemanfaatan. Ya. Kadangkala Pak Bu sedaya, ini kan di Indonesia itu kan aneh, sekolahnya kedokteran, tahu-tahu nggak jadi dokter, tukang becak misalkan, nangis kan. Banyak sesuatu yang impossible, yang susah dan aneh terjadi di lingkungan kita ini. Oleh karena itu jangan kita menghakimi, memberikan impian-impian bohong kepada anak kita. Ya, nah kamu harus ngaji, harus sekolah, karena itu adalah keharusan kita. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah perintah Allah. Itu aja. Mau nanti kamu gede jadi apa, yang penting Bapak sudah memberikan ilmu pengetahuan. Allah Maha Adil, Maha Tahu, dimanapun kamu ditempatkan, disitulah keadilan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, mana nih? Bahwa utawi mu'alim, ya, atau orang tua atau guru orang sedaya yang mengajarkan anak didiknya agar menjadi ABC dan sebagainya, bukan karena Allah, bukan karena yang baik-baik itu, iku kabai saifin, seperti orang yang menjual golok pedang, ya, menjual pedang mingkoti torikin, saking tukang begal jalan. Sudah tahu orang jahat, kamu jual itu, potensi untuk berbuat jahat lebih banyak. Diibaratkan kita ini mendoktrin anak yang salah, kita ini seperti menjual golok, menjual pisau, menjual senjata kepada penjahat. Kabai saifin mingkoti torikin, kama seperti keterangan pola yang telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh beliau apa? Man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana
syarikan lahu fiha. Man barang siapa saja iku aana memberikan pertolongan sapa man. Ya, ala maksiatin ing atase berbuat maksiat. Walau bisa kalimatin meskipun hanya separuh kalimat, secuil kalimat ya. Karena maka ana sapa man iku syarikan bersekutu lahu kepada man fiha di dalam maksiat. Kita misalkan ya membantu kejahatan, dapatlah kejahatan. Kita membantu kebaikan, dapatlah kebaikan. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat tradisi yang bagus, dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya orang yang mengamalkan itu sampai terus menerus tidak putus. Seperti Pak Haji Akbar membuat tradisi kalau malam diajak istighosah, disebarluaskan di kampung kita masing-masing, di blok kita masing-masing. Pak Haji Akbar meskipun tos pupus ayat di Makbaro sana, beliau masih mendapatkan paket, Pak. Ya, ingin paket, entah COD, entah apa, saya tidak tahu. Nah, inilah apa namanya, kita harus berhati-hati mengucapkan untaian kata-kata. Sekarang ini orang kayak lepas kontrol, Pak Bu. Orang menghujat di medsos, menghujat. Wah, ya kalau baik, ya pasti efeknya itu baik. Kalau jelek itu kan akan tersimpan terus. Jutaan orang akan melihat, triliunan, miliaran. Manusia di muka bumi ini kan mungkin ada berapa miliar? 6 miliar barangkali. Cina saja sudah 1,5 M. India 1 M. Kita hampir 1 M. Mangga yang MM lain itu dibagi ke seluruh negara. Berarti orang pada melihat itu, loh kan, kamu bagi segitu banyak. Padahal hanya tombol kejahatan. Nyebar kemana-mana. Oleh karena itu, wayahna, kalau memang itu jelek, sudah tahan tangan kita. Ya. Fal yakul khairon au liyasmu. Kalau nggak bisa ngomong baik, tangannya dimasukkan ke saku, lihat HP ya pendelengin aja. Ya. Pendelengin saja. Biar kita ini tidak termasuk itu tadi man aana ataupun hadis Rasulullah yang lain itu man sanna sunnatan hasanatan au sunnatan sayyi'atan. Jadi itu luar biasa para bapak, para ibu, bercabang-cabang. Cukup. Barangkali itu sudah 10:30 ya, sudah lebih berapa menit ini. Insya Allah tradisi ini kata Pak Haji Akbar ya pengen dilaksanakan sebulan sekali. Semoga para bapak, para ibu diberi umur panjang sing barokah sehingga bulan yang akan datang kita bisa ngaji lagi. Berarti nganggur kita dapat pahala, Pak Bang. Karena kita nunggu 1 bulan pengen ngaji. Jadi catat, Pak Bu, makanya. Jadi sebenarnya umat Islam itu dari satu kebaikan yang lain itu berlipat-lipat. Loh, kok pada bengong di sini nunggu sholat jamaah? Ya, padahal entah apa yang dilakukan. Jadi niatnya sudah begitu. Ya. Semoga kita semua diberi maunah, diberi hidayah, diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat. Jumat bulan depan kita bisa ngaji insya Allah. Sekian, demikian kurang lebihnya abdi nuhun di Hampura. Pilih bahasanya gaduh-gaduh, Pak Bu. Ya. Karena janda sih, janda itu Jawa Sunda. Iya, janda itu Jawa Sunda. Jadi bahasanya gaduh-gaduh ya, Pak Bu ya. Mak-mak barangkali tacan uninga, ada kawannya, sampingnya ketawa, ikut ketawa biar rame aja. Biar saya seneng meskipun entah paham. Ya. Saya mohon maaf ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita amalkan. Ya, bisa kita eksekusi, bisa kita laksanakan. Karena kalau nggak begitu, yang ngaji ini paling berat dosanya.
paling berat Pak, saya itu dosanya paling berat. Kalau ibu kan makmum, pemaha imam, enak ya. Imamnya kecemplung, ya ngiring kecemplung. Karena dosanya paling berat itu saya. Ya, ngomong tidak dilakukan. Ini itu bahasa Inggrisnya itu grobok jebol dipakoin, bisa ngobrol nggak bisa ngelakoin. Itu bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris kampung maksudnya. Ya, hapunten panginten eta, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa. Sebelum doa saya mengoreksi, karena ini buku ini yang nyusun kebetulan saya dan beberapa ya. Yang pertama, dulu juga disarankan bahwa mirip Alkitab ini mirip yang diberikan yang Yesus